video kali ini, saya akan mereview materi kita yang minggu lalu mengenai matriks evaluasi faktor eksternal dan matriks evaluasi faktor internal. Kalau di materi yang sebelumnya, kita kan cuma ngebahas mengenai materi doang tuh ya. Jadi dalam video kali ini, dalam kesempatan kali ini, kita bakal nunjuki ke kalian contoh soal, terus gimana sih cara menjawab dari contoh soal tersebut. Tapi saya pengen nanya nih, kalian masih ingat nggak sih pengertian dari matriks evaluasi faktor eksternal dan internal? Pasti pada lupa kan? Oke, kita bahas sedikit ya. Matriks evaluasi faktor eksternal adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang yang ada serta ancaman yang ada pada perusahaan tersebut. Sedangkan matriks evaluasi faktor internal adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahan dari perusahaan tersebut. Itu tadi pengertian kan? Terus kalau untuk dari kedua matriks tersebut memiliki beberapa faktor kunci. Untuk matriks internal, faktor kuncinya terdiri dari manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, informasi dan komputer, pengembangan dan penelitian. Sedangkan faktor kunci dari matriks evaluasi faktor eksternal terdiri dari kekuatan ekonomi, sosial budaya, politik, teknologi, dan pesaing. Oke, itu tadi review sedikit mengenai materi matriks evaluasi faktor eksternal dan internal beserta faktor kuncinya. Sekarang saya mau nanya, kalian masih pada ingat nggak sih bagaimana cara menentukan faktor kunci dari matriks evaluasi dan matriks evaluasi faktor internal dan eksternal? Pasti pada lupa juga kan? Oke, kita bahas satu-satu ya. Cara untuk menentukan faktor kunci dari matriks evaluasi eksternal dan internal itu sama. Yang pertama ada cara disproporsional, yaitu dengan cara bobot ditentukan terlebih dahulu berdasarkan diskusi dengan manajer, lalu kemudian ditentukan peringkatnya. Cara yang kedua dengan cara proporsional, yaitu cara di mana peringkat ditentukan terlebih dahulu, lalu keseluruhan hasil dari peringkat dijumlahkan, jumlahnya itu dibagi dengan poin dari masing-masing faktor kunci, hasilnya itu kita gunakan sebagai bobot. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal matriks evaluasi faktor eksternal dan internal pada usaha kredit elektronik. Ini dia gambar dari tabel matriks evaluasi faktor eksternal dan internal, di mana poin-poin utamanya ada kekuatan, bobot, rating, dan skor. Usaha kredit elektronik memiliki kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatannya yang pertama, memiliki kontur pelayanan kredit. Yang kedua, jaringan kerjasama yang luas. Yang ketiga, lingkungan kerja yang mendukung dan mendorong. Yang keempat, persyaratan pengajuan kredit yang mudah. Dan untuk kelemahannya, memiliki beberapa poin diantaranya, kegiatan promosi dan brand yang masih kurang, tenaga penjualan kurang berpengalaman, dan jumlah tenaga penjualan yang kurang signifikan. Bagaimana cara menentukan faktor kunci eksternal dan internal? Ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, cara disproporsional. Untuk cara disproporsional, kita tentukan bobotnya terlebih dahulu berdasarkan diskusi dengan manajer ataupun dalam rapat meeting, lalu kita tentukan ratingnya. Dan untuk cara proporsional, pertama kita tentukan ratingnya, lalu kita tentukan bobotnya. Untuk skor, itu diperoleh dengan cara bobot dikali rating dapat hasilnya skor. Untuk cara yang sekarang ini, saya akan menggunakan cara proporsional, di mana saya akan menentukan terlebih dahulu peringkatnya, baru bisa menentukan bobotnya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk kekuatan yang pertama, memiliki counter pelayanan kredit. Di sini saya memilih ratingnya itu sebesar 3. Karena menurut saya dari usaha kredit elektronik ini, counter pelayanan mereka itu sudah bisa dikatakan bagus. Lalu, kekuatan yang kedua, jaringan kerjasama yang luas. Di sini saya memberikan ratingnya 4. Karena apa? Karena usaha kredit elektronik ini sudah memiliki link pemasaran yang cukup luas. Lalu yang ketiga, lingkungan kerja yang mendukung dan mendorong. Di sini saya juga memberikan 4 poin. Persyaratan pengajuan kredit yang mudah.
di sini saya memberikan 3. Lalu masuk pada kelemahan, kegiatan promosi dan brand yang masih kurang, di sini saya beri 2 ratingnya karena dia promosinya masih kurang sepertinya. Lalu untuk tenaga penjualan kurang berpengalaman, di sini saya beri poinnya 1. Dan jumlah tenaga penjual yang masih kurang signifikan, di sini poinnya ada 2. Setelah kita menentukan rating, dari poin dari masing-masing ini kita jumlahkan semua. Di sini hasilnya ada, totalnya itu ada 19 poin. Lalu untuk menentukan bobot, poin dari yang ke-19 ini kita bagi dengan masing-masing poin pada item. Misalnya ini 19, ini jumlah dari rating, dibagi dengan ini 3, dia akan dapat hasilnya sebesar 0,16. Begitu seterusnya sampai ke bawah, sampai nanti jumlah dari bobot tidak lebih dari 1. Begini seterusnya sampai ke bawah. Di sini 19 bagi 4 dikali 100% ya. Maaf saya lupa. Ini 0,22, 0,16, baru di sini 0,11, 0,05, 0,011. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 1,03. Dia kan kalau 0,03 itu kan belum lewat dari 5 ya, jadi masih bisa dikatakan 1. Lalu untuk mencari skor, tinggal kita kalikan bobot dikali sama rating. Ini hasilnya 0,48, 0,88, ini juga 0,88, 0,48, 0,22, 0,05, 0,22. Jadi di sini total dari skor ini 3,21. Untuk rank pada matriks evaluasi faktor eksternal dan internal itu angkanya dari 1 sampai 4. Kalau pada faktor internal, 1 itu kurang baik, 4 itu sangat baik. Begitu pula sebaliknya, kalau pada faktor eksternal, 1 itu baik, 4 itu sangat tidak baik. Ya, sekian contoh soal dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah. Sekian dan terima kasih. See you.